Kalau sekilas riwayat hidupnya, lahir 1896. Ayah ibunya orang religius. Ayahnya semacam dai, kalau ibunya agak intelektual. Makanya Gandhi ini sejak kecil memang orang yang terdidik. Cuma yaitu tadi kelemahannya, dia pemalu dan rendah diri, tidak pede. Meskipun bukan dari keluarga kaya. Karena bukan dari keluarga kaya itulah nanti umur 13 tahun dia sudah kawin. Kebetulan karena kakaknya kawin, sekalian dikawinkan daripada besok butuh biaya lagi. Dan nanti ada beberapa momen karena dia kesusu kawin, dia merasa di antara kelemahannya yang nanti dia perangi mati-matian dan sukses adalah membendung nafsu birahi. Anak-anak muda ABG seumuran kamu kalau punya pasangan kan terus sak kapoke, dan itu disesali Gandhi. Termasuk betapa jauhnya jarak intelektualitas, aktivisme dan kualitas antara Gandhi dengan istrinya, namanya Kasturba. Di antara penyesalannya Gandhi, coba aku tidak terlalu memanjakan nafsu, mungkin ada sedikit lah mungkin waktu untuk mengupgrade istriku biar kualitasnya nggak cuma segitu. Itu di antara yang disesali oleh Gandhi. Bismillah, kita ketemu beliau sekarang. Mohandas Karamchand Gandhi, Mahatma Gandhi. Mahatma itu gelar. Orang yang Mahatma itu kalau bahasa India Maha Atma, orang yang jiwanya besar luar biasa. Kalau di agama Hindu, orang bisa disebut Mahatma kalau levelnya sudah hampir-hampir wali. Kalau di Indonesia mungkin kayak Gus Dur itu bisa lah, bagi yang mengidolakan Gus Dur bisa dikasih gelar Mahatma. Kebetulan Gus Dur juga mengidolakan Gandhi. Gandhi sebenarnya bukan pemikir yang luar biasa. Yang luar biasa adalah aktivismenya, aktivitasnya. Gandhi itu orangnya pemalu, orang besar yang dikagumi di mana-mana. Setiap kali dia harus ngomong khutbah, dia gemeteran, keringetan, sangat pemalu, tidak pede, agak rendah diri. Tapi aktivismenya luar biasa. Di antara peristiwa dia nakal yang nanti melahirkan ahimsa itu, satu ketika dia diam-diam nyuri tembakau sama nyuri kertas terus ngerokok. Dan itu sering dilakukan. Sampai kemudian dia merasa, tidak boleh aku kayak gini ini. Masa kehidupan brahmacari kok nyuri rokok, terus ngerokok diam-diam. Cuma dia tidak berani cerita ke bapaknya, bukan karena takut dipukuli, takut menyakiti hatinya. Cuma akhirnya dia terus terang dengan cara nulis surat. Begitu nulis surat ke bapaknya diam, tapi terus nangis. Itu lebih menyakitkan bagi Gandhi dibandingkan bapaknya marah terus dia dipukuli. Dan dari situ Gandhi terinspirasi sejak kecil, tertanam dalam dirinya bahwa kekuatan diam, kekuatan yang kita sebut pasif, itu kadang-kadang jauh lebih dahsyat daripada kekerasan. Itu di antara peristiwa di masa kecilnya. Dari Afrika nanti dia kembali ke India, melihat mirip situasi di India kayak di Afrika Selatan, cuma kali ini yang dihadapi adalah Inggris. Dan dimulailah perjuangannya yang luar biasa, yang menggoncangkan dunia, yaitu ahimsa, menjatuhkan penjajah lewat perjuangan tanpa kekerasan. Dan ini eksperimentasi yang mungkin hanya sekali terjadi di dunia, tidak bisa diulang lagi, karena mungkin nggak ada Gandhinya. Mungkin aura seorang tokoh juga menentukan. Dan Inggris akhirnya kan terus bisa keluar dari India, antara lain akibat perjuangannya Gandhi. Hampir semua cita-citanya Gandhi sukses dengan gaya anti kekerasan ini, kecuali satu, mempersatukan orang India lintas ras, lintas agama. Itu aja yang tidak sukses. Peristiwa-peristiwa berdarah banyak terjadi gara-gara pertikaian antar ras, khususnya antar agama. Yang paling terkenal kan Islam sama Hindu, ketika terjadi pemisahan India-Pakistan itu kan. Dan itu yang bikin beberapa tahun terakhir sebelum dia meninggal, dia bersumpah akan puasa dan tidak akan berbuka puasa, tidak akan mengakhiri puasanya sebelum orang-orang yang bertikai itu rukun. Tapi ini gak sukses, sampai dia meninggal ditembak oleh pengawalnya sendiri, militan Hindu, karena kecewa dengan kebijakannya Gandhi yang pro pada semua agama, meskipun agamanya Gandhi sendiri Hindu.
satyagraha. Satya itu kebenaran, satyagraha itu berarti hidup demi kebenaran. Graha itu kan kalau di Indonesia terus diterjemahkan jadi rumah. Berarti apa? Kita harus tinggal dalam kebenaran. Satu-satunya parameter yang valid, yang bisa dan bahkan harus jadi landasan aktivitas berpikir, berbicara, berperilaku kita adalah kebenaran. Tidak boleh ada yang selain itu. Kebenaran sama dengan Tuhan, katanya Gandhi. Kalau kita hidup demi kebenaran, itu sama dengan hidup demi Tuhan. Kalau kita mengabdikan diri kita pada kebenaran, itu sama dengan mengabdikan diri kita pada Tuhan. Tidak usah tanya kebenaran itu apa, kamu sudah tahu. Hati kecilmu sudah bisa menjawab, akalmu masih waras, bisa ngasih fatwa. Dan hiduplah demi itu. Hari ini kamu tanya-tanya terus tentang kebenaran karena kamu terbiasa hidup manipulatif, terbiasa bikin alasan-alasan tidak perlu terhadap kesalahan yang sebenarnya kamu ngerti itu salah. Maka akal dan batinmu jadi tumpul, sehingga tiap hari kamu bingung, saya nyari kebenaran Pak, mau nyari kemana? Kebenaran sudah ada dalam dirimu, tanyakan ke dalam. Kalau dalammu tidak jawab, berarti ada yang tidak beres. Ayo dibereskan. Kalau hatimu nggak jernih, jernihkan. Kalau pikiranmu nggak sehat, sehatkan. Bagi yang sering manipulatif, sering membohongi dirinya sendiri, latihan jujur. Jujur pada diri sendiri itu hari ini kelihatannya agak mahal. Jujur pada diri sendiri itu kalau salah ya salah, kalau keliru ya keliru. Meskipun terus minta maaf boleh, minta dispensasi boleh, tapi pertama-tama akui itu salah. Hari ini jarang orang yang ngaku salah itu kayak wabot. Sudah jelas salah aja nyari alasan, nyari argumen. Kalau kalian satyagraha, maka kalian hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti hidup dalam Tuhan. Kalau kalian sudah kayak gini, hidupmu jangan khawatir, kamu akan selamat. Tidak ada yang bisa nyakitin kamu. Lingkungan sekelilingmu akan jadi sumber yang menyelamatkanmu. Kamu akan jadi orang yang berani, kayak Gandhi. Dia berhadapan dengan apapun tidak takut. Meskipun masuk ke parlemen Belanda yang mewah, dia cuma pakai baju kayak orang ikhram itu, bawa tongkat, tunuk-tunuk, diketawain banyak orang, tidak masalah. Beberapa kali di penjara, nggak masalah. Nggak ada yang bisa bikin dia takut. Tuhan sendiri yang nolong dia dan dia sangat yakin itu. Jadi kuat, jangan khawatir, jangan nunggu ditolong orang, nggak usah capek-capek cari relasi. Kalau kita benar, yang lain akan mendukung kita semuanya. Tapi kalau kalian ragu bener apa enggak, mungkin karena terkontaminasi macam-macam tadi, yang lain juga ragu. Prinsip pertama untuk bisa melahirkan seorang Gandhi, karena semakin banyak Gandhi, dunia semakin tentram. Hari ini sedang defisit. Hari ini rata-rata orang ngamuan semua. Sak kiai-kiai ini nesu kafe. Coba kamu lihat TV itu, isinya ngamuk, nyalahkan kiri, nyalahkan kanan, semuanya. Nggak ada yang nyalahkan dirinya sendiri. Nggak ada yang begitu diwawancara, oh saya minta maaf ya, mungkin saya yang salah, ini kemarin saya terlalu banyak omong dan keliru. Mana ada menteri yang jelas keliru aja ya sih molak-malik kata-katanya. Tidak ada yang satyagraha. Kita butuh banyak sekali politisi gaya Gandhi, yang diidolakan oleh Soekarno, yang diidolakan oleh Gus Dur. Kenal kebenaran, terus hidup dalam kebenaran, memperjuangkan kebenaran, bahkan siap berkorban untuk kebenaran. Itulah satyagraha. Katanya filosof bahwa kalau Tuhan itu benar, maka kebenaran itu ya Tuhan itu sendiri. Jadi di antara cahaya Tuhan yang langsung tanpa perantara jatuh ke bumi, itu kebenaran. Kalau yang lewat kamu kan masih ada perantara jasad. Alam semesta masih lewat perantara benda. Tapi satu-satunya yang tanpa perantara itu kebenaran, yang oleh bahasa Jawa sering diganti istilahnya jadi kasunyatan. Dari satyagraha inilah nanti lahir prinsip besar yang sangat terkenal, yaitu ahimsa. Secara harfiah, ahimsa itu lawannya himsa. Kalau himsa itu keras, agresif, menyerang, suka menyakiti. Kalau ahimsa kebalikannya, bahasa Sanskerta kan begitu ada A berarti tidak. Agama kan gitu, gama itu kacau, rusak, awut-awutan. Tapi begitu dikasih A jadi agama, berarti orang
Orang yang beragama harusnya hidupnya harmonis, ndak rusak, ndak kacau. Kok beragama malah kacau? Itu jangan pakai istilah agama. Secara harafiah, ahimsa gerakan tanpa kekerasan. Ahimsa artinya tidak menyakiti, menolak keinginan untuk membunuh dan tidak membahayakan jiwa yang lain. Bukan menolak membunuh loh ya, bahkan menolak keinginan untuk menyakiti dan membunuh. Cuma keinginan saya kalau bisa jangan. Masih keinginan itu sudah destruktif, paling tidak di pikiranmu. Tidak menyakiti hati, terus tidak membenci apapun yang terjadi. Tidak boleh benci, termasuk pada yang jahat-jahat. Karena benci itu bukan dia yang defisit, tapi kamu. Orang yang kamu benci itu loh tidak ngerti apa-apa. Tapi kebencian itu sendiri sudah merusak kamu yang punya rasa benci. Ngapain kamu habiskan energimu untuk dia yang ketawa-ketawa dan kamu sendirian sumpek? Terus tidak membuat marah, tidak nyari keuntungan sendiri dalam hubungan apapun dengan orang lain. Dan yang terakhir, tidak memperalat serta mengorbankan orang lain. Itu konsep ahimsa. Katanya Gandhi, ahimsa itu seperti dua sisi mata uang dengan satyagraha. Tidak mungkin orang bisa satyagraha kalau tidak ahimsa. Tidak mungkin orang bisa hidup dan memperjuangkan kebenaran kalau dia sendiri suka kekerasan. Jadi dia kayak saudara kembar. Dari mana sih ahimsa itu? Ahimsa ya dari Hindu sebenarnya, dari Upanishad. Kalau di Upanishad, manusia itu cenderung punya karakter konflik dan keras. Namanya ada satripu. Satripu itu ada 6 godaan, ada 6 ujian yang harus dihadapi oleh manusia. Yang pertama nafsu, yang kedua keserakahan, ambisi, yang ketiga amarah, yang keempat kemabuan, yang kelima kebimbangan, yang keenam iri. Batinmu itu tiap hari digoda oleh 6 hal ini. Dan 6 hal inilah sumbernya kekerasan dan konflik. Kalau setiap orang bisa mengatasi 6 ini, percayalah tidak ada konflik yang tidak selesai. Kalau nafsu tidak kamu jadikan raja, kamu nggak akan gegeran dengan orang lain. Kalau ketamaanmu terkontrol, kamu nggak akan tabrakan sama orang lain. Kalau amarahmu bisa kamu kuasai, tidak akan ada masalah. Kalau kemabuan itu maksudnya keterlenaan, ketidaksadaran. Kalau sekarang banyak orang yang tidak sadar melakukan sesuatu seolah-olah itu penting bagi dia tidak sadar bahwa itu tidak penting sama sekali. Kebimbangan, mikir itu bagus, terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan untuk hal yang sudah jelas, yang lahir kebimbangan. Kayak kamu bangun malam, sholat malam itu bagus, tapi begitu bangun kamu mikir, enaknya sholat enggak ya? Kok adem ya? Turun mesti. Dan yang terakhir iri. Iri ini sangat manusiawi. Tidak ada orang yang tidak iri. Mungkin pada temannya, mungkin pada saudaranya, mungkin pada artis-artis. Ini yang membutakan kita, yang menggelapkan pikiran. Menggelapkan pikiran kalau dalam bahasa India buta kala. Kalau di Indonesia kan buta kala terus jadi raksasa. Basa Jawane buta. Jadi ada sisi buta, ada sisi raksasa dalam diri kita. Dan dia akan bangkit kalau satripu ini, 6 godaan ini kita manjakan. Jangan salah, kamu punya potensi untuk merusak yang luar biasa kalau 6 hal ini tidak kamu kontrol. Aksioma-aksioma itu semacam asumsi yang jangan dibantah. Kalau dibantah ya teorinya hancur. Inilah aksioma-aksiomanya ahimsa. Kenapa orang harus ahimsa dan apa yang menyebabkan orang harus ahimsa? Ahimsa itu mensyaratkan pemurnian dan penyucian diri. Untuk bisa hidupmu anti kekerasan, tidak suka dengan konflik, milih kedamaian dan harmoni, kamu harus bersih-bersih
bersih dulu. Selama masih banyak kotoran dalam dirimu, ndak bisa. Kamu masih ganas, masih ambisius, masih banyak rasa iri, masih banyak hasrat-hasrat yang terpendam. Tiba-tiba pengen ahimsa, ya bisa sih, cuma nanti pada saatnya akan hilang. Kayak buih, waktu semangat meletup, ahimsa pak saya, damai, saya ndak suka kekerasan saya. Mesti ndak suwe kalau ndak didahului dengan pembersihan diri. Ahimsa itu tidak sekedar kemauan, tapi juga kemampuanmu dan kerelaanmu. Jadi nggak sekedar, Pak, saya mau anti kekerasan. Mampu ndak kamu dan rela nggak kamu? Anti kekerasan itu ndak gampang loh. Kalau kamu ditabrak orang, kamu dulu yang bilang, oh ya saya maafkan, ndak apa-apa, sampean mesti nggak sengaja. Itu anti kekerasan. Kalau kamu dimaki-maki orang, oh ya saya minta maaf, mungkin saya yang salah, paling ndak kan saya bikin kamu marah-marah. Itu ahimsa. Nggak lihat konflik, nggak lihat kekerasan. Yang ada di kepalanya adalah harmoni dan kedamaian. Ada kemampuan kerelaan. Nek basa Jawane sudah semeleh, nggak ada ambisi lagi di sana. Dunia sudah nggak menarik, nggak ada satupun yang bikin terikat. Baru orang bisa ahimsa. Tapi kalau kamu masih banyak jatuh cinta dengan dunia, dalam hal apapun susah untuk ahimsa. Karena kalau kecintaanmu diambil orang mesti rame. Ahimsa pasti menang menghadapi kekerasan, karena kekuatan ahimsa itu lebih besar daripada kekuatan kekerasan. Ini filsafat timur yang bisa ngomong. Kelembutan itu lebih unggul daripada kekerasan. Keras itu gampang patah, gampang pecah. Kalau lembut, lentur, tahan lama. Orang yang keras pun hidupnya jauh lebih berat, lebih susah adaptasi. Tapi orang yang lentur, gampang adaptasi, hidupnya mungkin lebih panjang bahagianya, umurnya lebih dawa. Makanya Al-Quran sering saya bilang, di pesan intinya kan kata-kata paling tengah dari Al-Quran, falyatalatuf, lembutlah, lenturlah. Bahkan ini sebenarnya nggak urusan kalah mengalahkan. Kalau kamu ahimsa, kamu tidak akan ketemu kalah. Kenapa? Karena kamu tidak butuh menang-menangan. Orang yang tidak ingin menang kan tidak bisa kalah. Kemampuan paling dahsyat dari ahimsa adalah kamu tidak bisa ketemu musuh. Karena tidak bisa ketemu musuh, maka kamu tidak pernah kalah. Dan pendekar paling dahsyat itu kan pendekar yang bisa bikin dirinya tidak punya musuh. Kalau kamu bisa memposisikan dirimu sampai tua besok tidak ketemu-ketemu musuh, semuanya teman, semuanya friend dan harmoni, berarti kamu pendekar yang luar biasa. Ada 5 aksiomanya ahimsa. Yang pertama, bersihkan dirimu, asah kemampuan dan rasa rela semelehmu. Yang ketiga, yakinlah bahwa ahimsa, kelembutan itu jauh lebih kuat daripada kekerasan. Yang keempat dan kelima, kamu tidak akan pernah kalah, tapi juga tidak perlu mikir kemenangan, karena ini bukan urusan kalah menang. Kalau visi ini bisa kamu pakai, hidupmu jauh lebih tentram dibandingkan hidup yang kemerungsung model hari ini, yang paradigmanya selalu ekonomi dan uang, selalu persaingan, selalu ngitung-ngitung. Yang mahasiswa saingan sama teman-temannya siapa IP-nya paling tinggi, yang pegawai hitung-hitungan siapa gajinya paling tinggi. Selalu begitu dalam segala apapun, semacam kompetisi, padahal tidak penting yang gitu-gitu. Ada 3 modelnya ahimsa. Ada non-violence of the strong, ada non-violence of the weak, dan ada non-violence of the coward. Kalau orang-orang kuat, karena dia posisinya kuat, cara anti kekerasannya melakukan lobby, dialog, biar nggak terjadi konflik. Yang kedua, kalau kamu lemah, berarti nggak punya kuasa, ya boleh melakukan demo selain aksi dia, mungkin dengan puasa, mungkin dengan mogok makan, antara lain loh ya, yang pernah dilakukan di era Gandhi. Cuma dasarnya bukan karena takut pada musuh, tapi karena sayang pada musuhmu. Ini orang keliru, harus diselamatkan. Kasihan kalau dia tidak selamat, kasihan kalau dia salah, korbannya nanti banyak. Itu kan sayang namanya, bukan karena benci. Ada lagi orang yang di bawahnya lemah, mungkin rakyat yang sangat kecil, mungkin ada yang di bawah kita yang sangat kecil, yang tidak bisa mikir, tidak bisa apa-apa. Nah, itu mungkin perlu sedikit pelatihan, perlu sedikit masukan-masukan, tapi tetap bisa diarahkan untuk ahimsa, untuk melakukan gerakan anti kekerasan.
keras itu ciri manusia yang peradabannya belum maju, masih pindah-pindah. Alatnya masih batu, kayu, dan yang sejenis itu. Makanannya serba binatang, karena belum mengerti cocok tanam. Tapi semakin kesini, semakin maju, semakin modern, kan semakin ahimsa, semakin tertata, semakin tertib, semakin damai. Maka katanya teori ini, kok ada orang suka kekerasan, berarti dia cara berpikirnya masih primitif, masih sebelum peradaban. Kok ada temanmu sidik-sidik ngamuk, nah itu berarti evolusinya belum sempurna, belum selesai. Itu nanti yang dijadikan modus antara lain bahwa beberapa Brahmacharya termasuk Gandhi itu vegetarian. Dia tidak mau makan yang daging-dagingan karena dianggap itu diantara ciri manusia yang evolusinya belum sempurna. Manusia yang evolusinya sempurna sudah ngerti cocok tanam, ya hasil cocok tanamnya yang dimakan, bukan makhluk hidup yang lain. Nah itu perspektif kalau itu. Tapi yang jelas yang urusan kekerasan tadi yang harus kamu bereskan. Kalau batinmu masih keras, masih suka marah-marah, nah itu masalah. Berarti evolusimu belum tuntas. Kenapa sih harus ahimsa? Kalau anti kekerasan kan berarti harus nggak usah terlibat dalam hidup sehari-hari, Pak. Minggir aja. Kok anti kekerasan ada yang demo sampai diem segala? Meskipun anti kekerasan juga harus peduli dengan kehidupan sehari-hari. Tapi juga nggak boleh agresif, menang-menangan, semua dikalahkan. Jadi ahimsa itu titik tengah antara hidup yang agresif dan hidup yang menyerah. Dua-duanya nggak manusiawi. Hidup yang manusiawi itu tidak menyerah, apalagi berhadapan dengan kekuasaan yang membelenggu, yang tiran, tidak nyerah. Nggak ada orang yang secara sadar mau ditindas. Kebalikannya, melawan tiran, melawan kekerasan, melawan orang jahat, kok dengan kekerasan, itu ya sama aja. Kamu levelnya berarti sama-sama tidak manusiawi. Antara yang kritik dan yang dikritik posisinya sama. Itulah dasar berpikirnya ahimsa. Gandhi sempat menyebut Al-Quran di tulisannya. Katanya Gandhi, sebenarnya semua agama itu anti kekerasan, termasuk Islam. Meskipun ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang konotasinya kekerasan, tapi sebenarnya itu jalan agar ahimsa, ketidakkerasan bisa hidup. Jadi kalau ada ayat di Quran kok keras, mungkin nyuruh orang perang, nyuruh orang saling membunuh, katanya Gandhi, kalau yang paham Quran itu sebenarnya jalan agar kehidupan anti kekerasan setelah itu bisa subur. Ini yang ingin meneliti, mungkin ada mahasiswa yang menggeluti tafsir, silakan dilacak bahwa ayat-ayat kekerasan dalam Islam itu sebenarnya ada untuk tujuan anti kekerasan. Itu agak dalam analisisnya. Yang ahli tafsir yang bisa silakan dikumpulkan secara tematik ayat-ayat kekerasan, terus dicek konteksnya. Gagasan selanjutnya dari Gandhi adalah Swadesi. Swadesi itu cinta tanah airnya sendiri. Caranya apa? Abdikan hidupmu di semua level. Hidup pribadimu abdikan untuk kebaikan keluargamu. Kalau keluargamu sudah bagus, abdikan untuk kebaikan masyarakat sekelilingmu. Kalau kehidupan masyarakat sekelilingmu sudah bagus, abdikan untuk kebaikan negaramu. Jadi berhadapan dengan negara, dengan lingkungan, dengan keluarga, jangan menuntut, tapi mengabdi. Itu yang jarang ditemukan di Indonesia hari ini. Setiap orang minta sesuatu dari Indonesia, harusnya swadesi, memberikan sesuatu sekecil apapun yang kamu mampu. Jadi hidup ini labelnya adalah pengabdian untuk alam semesta yang dimulai dari keluarga. Ya cara paling gampang yang disebut tadi, membeli produk dalam negeri kalau bahasa sekarang. Kalau tidak ada di dalam negeri, bikin sendiri, jangan ngimpor. Sementara kita puasa, latihan bikin, kalau sudah bisa kita nikmati. Hartal, ini yang sukses mengusir Inggris dari India. Dengan satyagraha, ahimsa, dan swadesi, rakyat bisa kompak, maka bisa diatur. Melawan Inggris gampang. Ayo kita kompak, semua mogok nasional, toko-toko tutup, pegawai-pegawai libur lah, nggak usah masuk. 2-3 hari aja negara bisa jatuh. Zaman di India saat itu bisa kompak karena ada Gandhi. Dulu Indonesia bisa menjatuhkan Soeharto kan karena
hampir kompak kan orang se-Indonesia. Kalau kompak bisa, cuma cara protesnya, cara mogoknya ndak brutal kayak kita. Ahimsanya main, mungkin dengan puasa, mungkin dengan wiritan bareng, mungkin dengan doa bersama. Itu hartal dengan modal satyagraha, arahnya selalu kepada kebenaran, strateginya adalah ahimsa, dan modal materialnya diperoleh secara swadesi. Maka hartal bisa sukses. Itu strategi perjuangannya Gandhi, yang bisa menjatuhkan penjajah, ngusir penjajah tanpa perang. Kadang-kadang masyarakat punya 7 dosa. Kalau 7 dosa ini ada, ya tadi perjuangannya nggak akan sukses. Yang pertama, politik tanpa prinsip, mikire sukses, mikire yang materi-materi ukurannya, tapi nggak ada prinsip. Mending nggak terlalu kaya tapi punya prinsip, fondasi negara akan kuat. Yang kedua, bisnis tanpa moralitas, hasilnya pasti konglomerat. Jarak antara kaya miskin semakin jauh. Penyakit masyarakat yang ketiga, pengetahuan tanpa karakter, ilmuwan yang ndak punya visi. Yang penting pinter, bikin proposal, dapat proyek. Yang keempat, sains tanpa kemanusiaan, pengembangan keilmuan tapi ndak peduli dengan humanitas. Yang kelima, kaya tanpa kerja. Semakin banyak orang mikir bahwa dia bisa kaya tanpa kerja, semakin rusak negara. Yang keenam, pingin seneng-seneng tanpa nurani, sakarepe dhewe. Dan yang ketujuh, ketakwaan tanpa penyangkalan diri, tanpa introspeksi. Kelompok agamawan, para ulama yang tidak bisa introspeksi, selalu merasa dirinya benar terus, hasilnya pasti kekerasan dan konflik. Gandhi termasuk tokoh yang menjelajahi hampir semua agama, meskipun menemukan esensi bahwa semua agama mengajarkan kedamaian, anti kekerasan. Kenapa ada banyak agama? Mirip dengan fenomena kenapa ada banyak ras, kenapa ada banyak etnis. Tidak perlu dibahas. Secara niscaya agama-agama itu pasti banyak. Justru ini menunjukkan bahwa Tuhan memang memberi kebebasan pada manusia. Agama aja dikasih banyak loh. Kalau Tuhan mau, agama itu cuma satu. Wahai manusia, kalian boleh ngapain aja, tapi agama cuma ini loh ya. Tapi dalam kenyataannya agama itu banyak. Berarti apa? Memang Allah, Tuhan ngasih kebebasan yang full pada manusia. Pilihlah yang menurut kamu benar. Besok aku tinggal ngitung, tinggal menghisap. Jadi bagi Gandhi problemnya di situ. Maka manusia ya silahkan menentukan nasibnya sendiri dengan kebebasannya. Itu untuk Tuhan dan agama. Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Hiduplah seolah-olah kamu mati besok. Bayangkan sendiri ya, kalau kamu, wah besok aku mati nih, apa yang kamu lakukan? Nah, kamu gak berani macam-macam kan? Kamu mungkin terus langsung sholat tobat, kemana-mana bawa tasbih, ngomongin hati-hati, melakukan sesuatu hati-hati, besok aku mati. Tapi kebalikannya, belajarlah seolah-olah kamu hidup terus. Jangan belajar dengan semangat besok mati. Ora sida sinau mesti. Belajarlah bahwa ini hidupku masih panjang, masih butuh sangu ilmu sebanyak mungkin. Learn as if you were to live forever. Jadi seolah-olah kamu akan hidup terus. Maka belajar sebanyak-banyaknya, nggak usah bosen tentang apapun dalam hal apapun.